Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Fauzia, NIM 85722884. Di sini saya akan memenuhi tugas 2 Bahasa dan Sastra Indonesia di SD. Modul 4, menggunakan kosakata yang tepat. Kegiatan belajar 1, Semantik Bahasa Indonesia. Semantik adalah ilmu tentang makna kata dan kalimat, pengetahuan seluk-beluk dan pergeseran arti kata, serta bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan atau struktur makna sudut suatu wicara. Ragam makna menurut para ahli semantik berbeda-beda. Titik ragam makna yang dibahas dalam kegiatan belajar ini meliputi makna leksikal dan makna gramatikal, makna denotatif dan makna konotatif, makna konseptual dan makna asosiatif, serta makna umum dan makna khusus. Dalam semantik, kita kenal dengan adanya relasi makna, yaitu hubungan kemaknaan antara sebuah kata, frase, kalimat dengan kata, frase, dan kalimat lain. Hubungan kemaknaan tersebut meliputi sinonim, antonim, homonim, homograf, homofon, polisemi, dan hiponim. Kegiatan belajar 2, perkamusan. Apa itu? Kegiatan belajar 2, perkamusan. Apa itu kamus? Kata kamus dipinjam dari bahasa Arab, yaitu komus, yang berasal dari bahasa Yunani aquanus, yang berarti lautan. Seperti halnya sifat lautan yang dalam dan luasnya tak terhingga. Kamus merupakan wadah untuk merekam kosakata yang jumlahnya semakin tak terbatas. Susunan kamus terdiri dari bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian pelengkap. Tahap-tahap dalam menyusun kamus. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, pengolahan data yang meliputi pemeriksaan ulang huruf abjad, penyeleksian data, klasifikasi data, pemberian definisi, penyuntingan hasil pemberian definisi. Yang keempat, pengetikan kartu induk. Yang kelima, penyusunan kartotek. Yang keenam, pengetikan naskah. Yang ketujuh, koreksi naskah. Yang kedelapan, cetak coba. Yang kesembilan, koreksi cetak coba. Yang kesepuluh, reproduksi. Selanjutnya, modul 5, hakikat sastra Indonesia. Kegiatan belajar 1, konsep sastra Indonesia. Pengertian sastra. Dalam KBBI, sastra didefinisikan sebagai bahasa atau kata-kata, gaya bahasa yang dipakai dalam kitab-kitab atau bukan bahasa sehari-hari. Oleh karena itu, merujuk pada penggunaan bahasa dalam kitab-kitab yang tidak merujuk pada bahasa sehari-hari. Pengertian sastra ini identik dengan penggunaan bahasa yang indah, yang tidak sembarangan. Menurut Jacob Sumarja dan Sains menjabarkan bahwa sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, dan keyakinan dalam bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Sastra anak adalah karya seni yang imajinatif dengan unsur estetisnya dominan yang bermediumkan bahasa.
baik lisan maupun tertulis, yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak. Tiga ciri sastra anak. Yang pertama, adanya unsur pantangan. Yang kedua, sajian yang dilakukan dengan gaya secara langsung. Yang ketiga, adanya fungsi terapan. Genre sastra dibagi menjadi tiga, yakni prosa, puisi, dan drama. Kegiatan mengapresiasi karya sastra dapat dilakukan melalui kegiatan yang pertama, apresiasi langsung, yang kedua, apresiasi tidak langsung, yang ketiga, pendokumentasian, yang keempat, kreatif. Lanjut ke kegiatan belajar 2, unsur-unsur pembangunan karya sastra. Struktur pembangunan karya fiksi terdiri atas 1. Struktur luar atau ekstrinsik. Yang kedua, struktur dalam atau intrinsik. Apa itu struktur luar? Struktur luar adalah segala macam unsur yang berupa di luar karya sastra, tetapi kehadirannya sangat mempengaruhi isi karya sastra yang disajikan. Misalnya faktor sosial, politik, ekonomi, dan kepengarangan sastra serta tata nilai yang dianut suatu masyarakat. Selanjutnya, struktur dalam atau intrinsik. Struktur dalam adalah unsur-unsur yang membentuk karya sastra itu sendiri, seperti pendahuluan, seperti penokohan, perwatakan, tema, alur. Lanjut ke modul 6, cerita anak-anak. Kegiatan belajar 1, hakikat cerita anak-anak. Apa itu cerita? Cerita adalah suatu bentuk narasi atau kisah yang mengandung alur atau plot tertentu suatu kejadian atau peristiwa, baik dalam bentuk fiksi maupun non-fiksi. Cerita biasanya mengandung karakter, tempat, waktu, konflik, dan resolusi. Cerita dapat disampaikan melalui berbagai media, seperti tulisan, lisan, gambar, drama, atau film. Cerita dapat memiliki tujuan berbagai macam, seperti untuk hiburan, edukasi, sosial, dan titik WS dan kawan-kawan. Menjelaskan bahwa cerita anak-anak adalah cerita sederhana yang kompleks. Ciri-ciri cerita anak. Yang pertama, adanya unsur patangan. Yang kedua, adanya penyajian. Yang ketiga, adanya fungsi terapan. Unsur pertama, unsur pantangan. Apa itu unsur pantangan? Unsur pantangan adalah hal-hal yang terlarang untuk disajikan dalam cerita anak-anak. Misalnya tentang kekerasan atau kekejaman, masalah dendam dan kebencian, seks atau cinta yang erotis, prasangka buruk, kecurigaan atau kelicikan. Yang kedua, dalam penyajian cerita anak-anak disajikan secara sederhana dan langsung menggunakan dialog yang wajar untuk penggunaan bahasa ditata secara singkat, jelas, dan lugas. Apabila dipandang dari segi makna, bahasa yang digunakan dalam cerita anak-anak menggunakan makna denotatif dengan kalimat-kalimat yang pendek, tidak penuh dengan gaya bahasa yang bermakna figuratif. Yang ketiga, cerita anak-anak pada umumnya memiliki fungsi terapan. Fungsi terapan artinya cerita anak-anak disusun dengan mengemban misi pendidikan, pengetahuan anak, dan pengalaman tentang kehidupan. Kegiatan belajar 2 modul 6, unsur-unsur pembangun cerita anak. Modul 6, unsur-unsur pembangun cerita anak. Unsur-unsur cerita anak
Yang pertama tema, yang kedua amanat, yang ketiga tokoh, yang keempat latar, yang kelima alur, yang keenam sudut pandang. Kegiatan belajar 3, analisis cerita anak-anak. Analisis cerita anak-anak. Kata analisis bermakna menyelidiki suatu hal. Analisis cerita rekaan berkenaan dengan penyelidikan terhadap unsur-unsur pendukung cerita, meliputi tokoh dan penokohan atau perwatakan, setting cerita atau latar tempat dan waktu penceritaan, sudut pandang pengarang, gaya, tema. Analisis cerita anak-anak tidak berbeda dengan analisis cerita orang dewasa, karena unsur-unsur cerita antara keduanya juga tidak berbeda. Yang membedakan keduanya adalah gaya dan bahasa yang digunakan serta struktur cerita yang lebih sederhana. Hal yang terpenting dalam cerita anak adalah amanat yang terkandung dalam cerita. Cerita anak memiliki fungsi terapan, yaitu menanamkan pendidikan moral, pengetahuan, pengalaman tentang kehidupan yang bernilai positif. Jika ada penggambaran pada akhirnya yang jahat akan dikalahkan oleh tokoh baik.